Usai Quartararo jadi juara dunia 2021 dan runner-up 2022, Yamaha terus mengalami penurunan performa. Mereka makin kesulitan usai ditinggal R&A Racing sebagai tim satelitnya pada 2023. Quartararo sebagai rider andalan mereka pun sempat terpikir hengkang dan melakukan negosiasi dengan tim lain. El Diablo diketahui sering saling lirik dengan Ducati sejak berlaga di MotoGP pada 2019. Namun tahun lalu ia serius melakukan diskusi dengan Aprilia Racing sebelum akhirnya memutuskan bertahan di Yamaha dengan nilai kontrak yang kabarnya mencapai 20 juta euro untuk 2 musim. Quartararo mengakui negosiasinya dengan Yamaha cukup rumit karena ia meminta penambahan insinyur dan tim satelit. Saat ini Yamaha menunjukkan progres positif meski lamban. Namun, Quartararo mensinyalir jika 2 musim lagi usaha Yamaha tetap tak membuahkan hasil, ia tak akan ragu untuk hengkang. Sejauh ini Yamaha menyanggupi semua permintaan Quartararo, terbukti dari banyaknya insinyur baru dan bergabungnya Prima Pramac Racing sebagai skuad satelit anyar mereka. Melihat kerja keras Yamaha, Quartararo pun berharap mereka benar-benar bisa kembali ke papan atas. Krusif legendaris MotoGP Raymond Forcada melemparkan pujian kepada mantan pembalapnya Franco Morbidelli yang sukses naik podium dalam balapan utama MotoGP Argentina 2025. Menurutnya, ini membuktikan talenta hebat Morbidelli dan bukti bahwa rider Italia itu belum habis. Dalam balapan itu, Morbidelli finish ketiga usai nekat memakai ban belakang lunak ketika mayoritas rivalnya memakai ban medium. Itu adalah podiumnya yang pertama setelah penantian 1414 hari, yakni yang perdana sejak MotoGP Spanyol 2021 sebelum ia cedera lutut yang cukup parah. Forcada pernah jadi krusif Jorge Lorenzo dan bersama-sama meraup 3 gelar dunia MotoGP. Setelahnya, Forcada menjadi krusif Maverick Viñales sebelum bekerja dengan Morbidelli di Petronas Yamaha SRT pada 2019 hingga 2021. Berkat bantuan Forcada, Morbidelli menjadi runner-up pada 2020. Forcada sendiri pensiun sebagai krusif pada akhir 2022 dan kini menjadi pandit dalam senior Jorge Lorenzo Dora La Vita. Dalam senior itulah Forcada memuji Morbidelli sembari mengungkapkan karakter asli dari rider Pertamina Enduro VR46 itu, yang menurutnya kerap terlalu pendiam dan tenang. Bahkan menurutnya Morbidelli adalah salah satu dari sedikit pembalap yang tidak cukup brengsek untuk menjadi seorang pembalap. Pria asal Spanyol itu juga menyatakan bahwa Morbidelli merupakan pembalap yang tidak suka mencari-cari alasan ketika performanya terpuruk. Ia bahkan jarang mau membicarakan cedera apapun yang sedang dideritanya. Rumor berkembang bahwa motor GP23 milik Marquez identik dengan motor satelit Ducati lainnya menyembunyikan keistimewaan. Hal ini mulai dari suku cadang yang lebih unggul hingga perlakuan khusus untuk mengamankan kontrak tim pabrikan pada pertengahan 2024. Hal tersebut langsung dibantah Ducati. Isu dugaan favoritisme terhadap Marquez selama musim 2024 bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit di pedok MotoGP. Beberapa pihak menduga bahwa juara dunia 8 kali itu telah menerima sejumlah fasilitas khusus untuk memudahkan adaptasi dan performanya. Bagi dalihnya, kebijakan Ducati jelas bahwa semua pembalap baik pabrikan maupun satelit menerima perlengkapan yang sama. Pada 2024, Ducati memiliki 8 motor di grid dengan 4 GP24 resmi dan 4 GP23 yang didistribusikan di antara tim satelit. Menurut dalihnya, perbedaan antara motor-motor ini sangat minim, bahkan bisa hampir disebut tidak ada bedanya. Pernyataan ini bertujuan untuk menepis rumor bahwa Marquez telah menerima suku cadang atau penyesuaian khusus untuk meningkatkan GP23 miliknya. Marquez tampil mengesankan sepanjang musim 2024 dengan mencetak beberapa podium dan kemenangan di GP23 yang di atas kertas dinilai kurang mumpuni dibanding GP24. Penampilannya di Jerez, Le Mans, Barcelona, kemenangan di Aragon, San Marino, dan Australia memicu spekulasi tentang kemungkinan perlakuan istimewa. Namun, dalihnya menegaskan bahwa Marquez tidak diuntungkan oleh keunggulan tertentu.
Bagi dalinya, performa Marquez terutama merupakan hasil dari bakatnya dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat pada mesin baru. Dalinya menegaskan kembali bahwa Ducati selalu menganjurkan kebijakan transparansi dan keadilan terhadap para pembalapnya, baik pabrikan maupun satelit. Pendekatan ini telah memungkinkan pembalap seperti Martin berhasil di GP24 satelit, membuktikan bahwa motor tersebut kompetitif di tangan pembalap berbakat. Zarco tampil sebagai penunggang Honda terbaik di awal MotoGP 2025. Pembalap LCR ini meraih 25 poin dalam total 4 balapan pertama. Zarco berhasil finish P6 dan P7 di balapan utama Thailand dan Argentina berturut-turut, plus sekali start dari baris terdepan di Rio Hondo. Performa impresif Johan Zarco itu akan coba dilanjutkan di MotoGP Amerika Serikat akhir pekan ini. Setelah menguasai Circuit of the Americas di era Marc Marquez, Honda sukses mencuri kemenangan lewat Alex Rins 2023 ketika masih bernaung di LCR. Sementara itu, rekor terbaik Zarco hanyalah sekali finish kelima pada 2017. Bisakah Zarco akan membuat kejutan lain? Dikutip dari Crash.net, Zarco mengungkapkan bahwa jelas saat ini kepercayaan dirinya meningkat dan terus meningkat, jadi jika di Austin dirinya mendapat akhir pekan positif, ini akan jadi sebuah pertanda bagus untuk Honda. Maverick Viñales adalah pemenang pada edisi terakhir MotoGP Amerika di Circuit of the Americas atau COTA. Di MotoGP Amerika 2024 lalu, Maverick Viñales menang bersama Aprilia Racing, sekaligus mencatatkan rekor luar biasa di ajang balap roda 2 ini, yakni menjadi pembalap pertama di era modern MotoGP yang menang balapan dengan 3 pabrikan, yakni Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Kebanggaan tersebut masih sedikit terasa buat Viñales yang musim ini membela tim Red Bull KTM Tech3. Namun, ayah dua anak itu sama sekali tidak berpikir bisa menang seperti musim lalu, bahkan meraih podium atau finish 5 besar pun tampaknya tak mungkin. Target Viñales di Amerika hanyalah agar bisa tampil lebih baik dibanding Thailand dan Argentina, di mana dia hanya bisa menggondol 4 poin saja. Di sisi lain, juga ada sang rekan setim Viñales, Enea Bastian ini juga menjadi pemenang balapan di Austin pada 2022 lalu. Bastian ini juga tidak memasang target muluk-muluk, tapi dia percaya diri bisa tampil lebih baik dari 2 seri sebelumnya.